Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan di sini saya Muhammad Zaki Supriyatna, lalu ada anggota kelompok saya di sini ada Givari, ada Gera, ada Fatir, ada Gagan, dan Nazwa dan ada Natasha. Hari ini kami akan melestarikan atau menceritakan mengenai Gua Jepang seperti struktur pembangunan, sejarahnya kayak gimana dan lain-lain. So langsung aja check it out. Di sini saya akan menjelaskan dalam bab 3 mengapa Jepang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda saudara tua setelah menyerang Pearl Harbor. Tujuan utamanya adalah menguasai posisi strategis dan menguras minyak bumi untuk modal perang Pasifik. Namun, di masa kependudukan ini berubah menjadi sangat represif. Munculnya catatan kelam HAM seperti kerja romusa, eksploitasi seksual, serta kebijakan sekira yang memunculkan penolakan dari para ulama. Di sisi lain, Jepang meninggalkan warisan penting yang sangat berharga hingga kini, yaitu penyetaraan sistem sekolah 12 tingkat dan sistem penari gumi atau ET. Jejak fisik pun masih bisa kita lihat dari situs Gua Jepang yang berada di Bandung, Tinggi, hingga Biak. Dari aspek ekonomi, masa ini menjadi gambaran nyata dari sistem autarki, di mana setiap daerah dipaksa mandiri untuk menyokong perang Jepang. Dampaknya sangat berpengaruh pada ekonomi kita. Terjadinya eksplosif perang besar-besaran, kelangkaan barang, hingga hiperinflasi akibat peredaran mata uang unyil, mata uang Jepang yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan massal di berbagai daerah. Jadi awal mula Jepang datang di Indonesia yaitu permulaannya ada pada Perang Dunia 1939 yang menjadikan Asia Tenggara sebagai incaran negara-negara besar. Salah satunya Jepang, yaitu Jepang berambisi dengan sebagaimana Jerman menguasai Eropa pada saat itu. Jepang menerapkan Hindia Belanda karena kekayaan minyak, karet, dan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk keperluan perang mereka. Setelah negeri induknya dikuasai oleh Jerman pada tahun 1940, Hindia Belanda hanya berdiri sendiri dengan sekutu yang sangat terbatas. Kondisi ini melemahkan posisi Belanda yang berada di Indonesia jauh sebelum Jepang benar-benar datang menyerang. Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan ini menjadi pemicu keterlibatan penuh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan langsung diikuti dengan serangan ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Setelah Pearl Harbor, Jepang lalu menyerang terhadap beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa diantaranya yaitu ada Filipina, Myanmar, Thailand, Hong Kong, dan Semenanjung Malaya atau yang disebut dengan Malaysia. Pasukan Jepang mulai tiba di Indonesia pada 10 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan, lalu menyebar ke Balikpapan, Pontianak, Martapura, dan Banjarmasin. Pada 1 Maret 1942, Jepang menyerang sekaligus di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan atau yang disebut dengan Jawa Barat saat ini, dan Keragan atau yang disebut dengan Jawa Tengah saat ini. Dari Eretan Wetan atau Jawa Barat tadi, pasukan Kolonel Toshinori Shoji dengan sekitar 5.000 tentara berhasil menduduki Subang dan merebut lapang terbang Kalijati. Pada hari yang sama, upaya Belanda ingin merebut kembali gagal hingga 5 Maret 1942, selang 4 hari saat tentara Jepang datang. Sehingga pasukan Jepang bergerak ke arah Bandung melalui Ciater dan menguasai Lembang pada 7 Maret 1942, lalu memaksa Belanda untuk berunding. Perundingan berlangsung di Kalijati Subang pada 8 Maret 1942. Pihak Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Carda van Tarkenborg Stachauer dan Letnan Jenderal Hein der Putten. Sementara Jepang dipimpin Jenderal Hitoshi Imamura. Hasil perundingan tersebut, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Pemerintah kolonial Belanda menyiarkan penyerahan diri mereka lewat radio. Isi intinya adalah penyerahan seluruh kekuasaan militer Hindia Belanda kepada Jepang yang kemudian membentuk pemerintahan militer terbagi di 3 wilayah. Angkatan Darat ke-16 di Jawa berpusat di Jakarta, lalu Angkatan Darat ke-25 di Sumatera berpusat di Kota Bukit Tinggi, dan Armada Angkatan Laut terbagi di beberapa daerah yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan berpusat di Makassar. Baik, setelah kita semua memahami kondisi dunia pada saat Jepang datang ke Indonesia, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan Jepang setelah berhasil menguasai Indonesia? Maka dari itu saya di sini akan sedikit menjelaskan dan juga bantu menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu adalah Jepang akan mengambil alih pemerintahan, di mana pemerintahan pada saat itu dikuasai oleh Belanda dan diambil alih oleh Jepang. Pejabat Belanda
diganti oleh pejabat militer Jepang. Sistem pemerintahan pada saat itu diubah dan disesuaikan oleh administrasi Jepang, dan juga penggunaan bahasa Belanda dihapus. Tujuannya agar Jepang dapat mengendalikan sistem pemerintahan Indonesia dan juga membuat kebijakan yang baru. Yang kedua adalah Jepang akan menguasai sumber daya alam. Ketika sudah menguasai pemerintahan, Jepang akan memanfaatkan semua kekayaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti batu bara, minyak, timah, karet, beras, dan bahan pani yang lainnya itu untuk memenuhi kebutuhan perang. Lalu yang ketiga, Jepang akan membuat sistem kerja paksa. Kerja paksa yang disebut itu biasanya Romusa untuk membangun beberapa fasilitas militer seperti contohnya jalan raya, rel kereta api, gudang senjata, lalu gua Jepang yang berada di Dago ini. Lalu untuk poin yang keempat, Jepang akan membangun pertahanan militer. Jepang membangun berbagai fasilitas pertahanan untuk menghadapi serangan sekutu seperti membangun bunker, terowongan bawah tanah, gudang amunisi, pos pengamatan, dan markas militer. Setelah satunya adalah gua Jepang yang di kawasan Dago ini. Lalu poin yang terakhir adalah membentuk organisasi militer. Selain membangun pertahanan, Jepang juga membentuk berbagai organisasi militer dan non-militer. Namun tujuan utamanya bukan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, melainkan untuk membantu Jepang mempertahankan wilayah dari serangan sekutu. Dari berbagai kebijakan yang saya sampaikan tadi, terlihat bahwa Jepang memanfaatkan Indonesia sebagai basis logistik dan pertahanan selama Perang Asia Pasifik. Salah satu buktinya adalah pembangunan gua Jepang di Dago ini. Sebelum Gua Jepang dibangun, kawasan Dago yang kini menjadi bagian dari Taman Hutan Raya telah lebih dahulu dimanfaatkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kawasan ini dikenal sebagai hutan lindung yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan serta sumber mata air di wilayah Bandung Utara. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, pemerintah Hindia Belanda membangun Gua Belanda dengan tujuan awal sebagai terowongan air untuk mendukung pembangkit listrik tenaga air di Sungai Cikapundung. Sering berjalannya waktu, Gua Belanda dimanfaatkan juga sebagai gudang logistik dan fasilitas militer. Hingga kependudukan Jepang pada tahun 1942, kawasan Dago telah berkembang menjadi kawasan yang memiliki fungsi konservasi sekaligus menyimpan berbagai fasilitas peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kenapa kawasan Dago ini tuh dipilih buat jadiin gua Jepang. Nah, jadi pada tahun 1942 militer Jepang itu milih kawasan Dago ini tuh karena tempatnya strategis gitu, ada di perbukitan tinggi. Nah, selain itu juga ada banyak keuntungannya di sini tuh. Jadi keuntungannya itu selain ada di dataran tinggi, punya keuntungan taktis sebagai titik pengamatan, pusat komando, serta tempat persembunyian untuk dari pantauan musuh. Terus di perbukitan daerah ini juga batuannya tuh kuat gitu, sehingga cocok banget buat pembangunan lorong bawah tanah. Nah, selain itu kawasan Dago juga dikelilingi oleh hutan lebat yang dimana ini tuh menyamarkan lokasi gua ini dari pengintaian dan serangan sekutu. Letaknya juga deket sama pusat militer Jepang di Bandung, juga memudahkan mobilisasi pasukan dan distribusi logistik, sehingga kawasan ini dianggap ideal sebagai benteng pertahanan bawah tanah. Proses pembangunan dilakukan dengan menggali batuan bukit secara bertahap hingga membentuk struktur lorong-lorong bawah tanah yang saling terhubung. Lorong-lorong tersebut bertujuan agar tentara Jepang dapat berpindah antar ruangan dengan mudah tanpa harus keluar dari permukaan. Gua Jepang terdiri dari beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruangan ayando, gudang penyimpanan senjata dan logistik, bahkan menjadi tempat istirahatnya para prajurit. Ruangan-ruangan tersebut telah dihubungkan oleh lorong-lorong bawah tanah yang memiliki fungsi alur mobilisasi pasukan dan evakuasi ketika terjadinya serangan. Saya akan menceritakan bagaimana kehidupan Romusa di dalam gua tersebut. Istilah Romusa digunakan sebagai tenaga kerja yang dikerahkan dalam beberapa proyek pembangunan militer dan infrastruktur. Secara harfiah, Romusa adalah buruh atau pekerja, tetapi dalam praktiknya sekarang berkembang menjadi kerja paksa. Ditempatkan di berbagai proyek militer, salah satunya di mereka yang dipaksa bekerja oleh pemerintahan desa. Yang dirasakan oleh keluarga Romusa meninggalkan trauma yang mendalam. Kondisi sosial dan Setelah akan menjadi
setelah Jepang kalah. Oke, pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat dan membuat semua kekuatan militer Jepang lumpuh seketika. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Indonesia. Momen itu pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 dengan menyatakan proklamasi sebagai tanda Indonesia merdeka. Karena ditinggalkan, pembangunan Goa Jepang yang ada di Dago menjadi berhenti dan tidak beroperasi kembali. Ditinggalkan bertahun-tahun hingga kemudian ditemukan lagi pada tahun 1965 dan kemudian dijadikan objek wisata bagi para pengunjung yang datang ke sini. Terus kalau misalnya guanya emang dari awal kayak gini apa udah dibangun lagi? Enggak, ini dari semenjak ditinggalin sama Jepang sampai sekarang ini nggak ada perubahan. Berarti nggak ada dirubah? Nggak ada renovasi. Yang dikelola itu di luar bagian luar. Iya, hanya ini ada pemasangan listrik. Ini kan jadi objek wisatanya tahun 1985.